sekalian, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang terakhir salam keselamatan pasien. Jadi ini adalah tentang dokumentasi pelayanan dan asuhan pasien. Ada 21 standar, 81 EP, lebih memang sedikit tetapi banyak substansi yang penting. Ada catatan kecil di bawah, ada istilah pelayanan dan asuhan gitu ya. Jadi penjelasannya bahwa asuhan pasien itu adalah kegiatan mikro yang langsung ke pasien, direct to patients. Kalau pelayanan pasien, kegiatan makro keseluruhan. Nah, kalau kita pakai gizi, ada asuhan gizi, ada pelayanan gizi. Asuhan gizi misalnya pada pasien langsung asesmen risiko gizi, menentukan diet, ya, diet lunak, ya, dan sebagainya, diet tinggi protein, dan seterusnya. Pelayanan gizi itu produksinya atau beli bahannya, menyimpan, memasak, sampai makanan ke pasien. Itulah pelayanan gizi, ya. Jadi memang harus dipahami istilah tersebut. Dan nanti akan kita lihat bagian-bagian ini, pelayanan risiko tinggi yang paling banyak menempati PAP. Secara konsisten kami mendorong membaca dengan teknik semila, standar, elemen, dan seterusnya. Lalu gambaran umum tentu saja harus dibaca karena banyak ada hal-hal penting yang di stressing di situ, di garis bawahi. Nah, kita mulai dengan PAP 1, asuhan yang seragam, intinya itu ya. Jadi EP-nya hanya 2, satu regulasi dan kedua asuhan. Rumah sakit menetapkan regulasi bagi pimpinan unit pelayanan bekerjasama memberikan proses yang memuat butir A sampai E. Nah, jadi kita lihatlah di maksud tujuan A sampai E. Nanti akan kita bahas ini. Lalu pelaksanaannya, EP2 adalah pelaksanaannya, ya, bukti dokumen atau wawancara. Itu kita baca semilanya di instrumen, ya. Buktinya di rekam medis. Dan kemudian wawancara tentu para PPA termasuk MPP. Nah, jadi kalau muncul MPP, siap-siap juga MPP akan diwawancara. Intinya adalah di A sampai E. Jadi kalimat yang mengantarnya, asuhan pasien yang seragam digambarkan sebagai berikut. Pertama, A, akses untuk asuhan pengobatan. Jadi pasien itu untuk mendapatkan asuhan pengobatan yang memadai diberikan oleh para PPA. Ada kata kompeten, tidak tergantung harinya. Artinya 3 shift, 24 jam, 7 hari, dan itu berarti sepanjang tahun. Ya, tidak tergantung harinya, setiap minggu, waktunya setiap hari. Kita ambil contoh perawat, PPA yang perawat di ICU. Nah, coba kalau kita lihat ditanya ini berapa bed? Oh, ada 5 bed misalnya. Kalau perawat itu dinas pagi berapa? Oh, kami cukup lah, ada 3. Oke. Sore juga 3, malam 2. Nah, ini mesti kompetensinya sama gitu. Jadi oke, yang 3 pagi saya lihat daftar jaganya semingguan ini. Coba lihat kompetensi bidangnya apa. Ya, jadi di sini kan di Kepmen 1778/2010 ini ICU-nya apa nih? Primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Kalau sekunder perawatnya 50% bersertifikat ICU. Kalau tersier 75%. Seperti itu. Jadi A itu dicek. Oh, ini sekunder. Jadi kompetensinya 50% harus memenuhi A. Gitu, ya. Nah, ini kan bicara perawat. Kita harus bicara semua. Yang dokternya, yang gizinya, yang apotekernya. Jadi
PAP 1 ini sebenarnya kalau rumah sakit itu substandar, ini berat memang PAP 1. Ya. B, penggunaan alokasi sumber daya yang sama, staf klinis itu sudah dibahas di A, ya. Dan pemeriksaan diagnostik. Nah ini belum nih, ya. Jadi ambil contoh. Ini ada pasien diagnosis X kata surveyor. Ya, saya akan cek diagnosis X menurut PPK. Apa sih pemeriksaan diagnostiknya? Oh, kalau itu katakanlah misalnya pemeriksaan fototoraks. Oke. Cari di kelas 3 pasien X. Oke. Fototoraks. Sampai di FIT. Ada 2 pasien diagnosis X. Wah, diperiksanya CT scan. Fototoraks mana? Nggak ada. Nah, ini tidak seragam namanya. Gitu, ya. Lanjut. Pemberian asuhan diberikan pasien contoh anestesi sama. Tadi di PAB sudah sudah ada kata keseragaman, baik pelayanan secara menyeluruh, baik pelayanan sedasi, ya, di 3 PAB 3. Nah, oke, jadi ini jelas. Kemudian mungkin ada slide-nya. Nah, ini slide-nya PAB 2. Ada regulasi yang mengatur pelayanan anestesis dan seragam. Nah, tadi sudah saya jelaskan, itu keseragaman itu karena di bawah kepala dokter spesialis anestesi, gitu. Kemudian pasien D, pasien yang kebutuhan asuhan keperawatan. Kalau tadi kita membahas kompetensi, kalau D ini membahas asuhan keperawatan yang sama, menerima asuhan keperawatan yang setara. Jadi tentu panduan asuhan keperawatan, gitu. Ini kami ruangan bedah menggunakan panduan asuhan keperawatan bedah, ruang neonatus, panduan asuhan keperawatan neonatus dan sebagainya, neonatal. Okay? Nah, A, B, C, D ini berasal dari GCI edisi 4 dan 5. Kalau E ini justru disusun oleh KARS untuk merangkum ke semuanya. Penerapan penggunaan regulasi dan forum dalam bidang klinis, antara lain metode asesmen IAR, ini contoh-contoh forum asesmen awal, ulang, PPK, dan seterusnya itu akan, kata di atas tadi, asuhan yang seragam, ya, terlaksana asuhan yang seragam. Demikianlah PAP 1 yang sebenarnya berat kalau dia substandar dan susah mendapatkan skor yang tinggi. Oke. Sekarang kita pindah ke PAP 2. Ini integrasi, ya, terkait tentunya asuhan pasien terintegrasi. Kita baca cermat, ditetapkan proses untuk melakukan integrasi inter-unit pelayanan serta koordinasi pelayanan asuhan pada setiap pasien. Regulasinya adalah ada regulasi yang mengatur pelayanan asuhan terintegrasi di dan antar unit. Nah, jadi ada rencana itu kan hasil dari IA tadi, ya, informasi dikumpulkan, asesmen, kemudian rencana. Habis itu pemberian asuhan yang diintegrasikan. 4 saya simpan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, asuhan pasien terintegrasi dimulai dengan AP4 di mana DPJP yang mengintegrasikan. Jadi kita lihat di slide ini PPA, DPJP adalah clinical team leader yang memimpin, mengintegrasikan. Ini tadi IR-nya, oke, slide-nya. Nah, ini dia. Jadi asuhan pasien terintegrasi mulai dari PCC, kemudian pelaksananya adalah asuhan pasien terintegrasi yang ini slide yang lengkapnya. Bahwa asuhan pasien terintegrasi itu ada 3 integrasinya, integrasi inter PPA, horizontal. Nah, yang barusan PAP 2 adalah integrasi interunit. Sifatnya vertikal, ya. Dari ruang rawat inap, masuk pindah ke ICU, pindah ke kamar di operasi, bla bla bla, itu sifatnya vertikal. Itulah PAP 2. Oke, jadi dengan konteks demikian kita melihat instrumennya, regulasi tentang pelayanan asuhan termasuk. Nah, muncullah MPP karena antar unit itu pasien itu selalu didampingi oleh MPP sehingga integrasi itu terlaksana dengan cukup memadai.
Lalu integrasi asuhan sesuai tadi slide yang tadi, termasuk integrasi inter PPA, PPA dengan pasien. Kemudian metode IR-nya, komunikasinya. Itu regulasinya, lalu buktinya pelaksanaannya. Nah, yang keempat, hasil atau simpulan rapat. Karena ini adalah perwujudan dari integrasi. Jadi kalau dilihat, katakanlah satu tim PPA di ICU ya mengadakan ronde bersama ya. Ada dokternya, ada perawatnya, kepala ruangannya, ada ahli gizi, ada apoteker, mungkin ada yang lain gitu. Nah, ini ketika mereka ronde, maka EP4 ini bertanya, hasil simpulan rapat tim diukur di sini, yaitu bukti direkam medis, simpulan rapat dari tim, komunikasi keseharian, dan notulis ditentukan dalam regulasi rumah sakit siapa yang nanti akan mencatat hal tersebut dan memasukkan ke dalam rekam medis, biasanya di daerah CPPT, dekat CPPT, atau sesuai regulasi rumah sakit. Di sini dibilang dalam regulasi rumah sakit. Ini EP4, ya, perwujudan dari integrasi. Di dalam maksud tujuan MPP juga ditampilkan supaya jangan terlewatkan. Oke. PAP 2. Sekarang kita masuk ke PAP 21. Nah, ini beberapa slide MPP muncul karena tadi di PAP 2 MPP muncul. Induknya MPP itu di ARK 31 ya. Tapi di PAP 2 ini muncul sehingga nanti silakan membaca slide-slide ini. Nah, kita pindah ke PAP 21. PAP 21 adalah tentang IAR yang R-nya, ya, rencana. Jadi rencana kita bisa bayangkan itu hasil dari I dan A. Sehingga si DPCP bikin R, si perawat bikin R, gizi bikin R, nah itu semua karena mereka sedang melakukan asuhan kepada pasien. Jadi ada regulasi bahwa setiap pasien direncanakan ya asuhan kepada pasien IR oleh dokter, DPJP, PPJA maupun PPA lainnya. Lalu ada 4 EP. Harus pada setiap pasien jelas tadi assessment ya. Kemudian terintegrasi harus ada sasaran, biasa sasaran kita lihat di dalam maksud tujuan. Nah ini SMART ya. Jadi baca dengan teknik semila ya. M itu maksud tujuan, ada sasaran. Memang pada setiap pencatatan kita tahu bahwa AP2 itu dokter melakukan assessment minimal sekali sehari, perawat satu kali per shift dan seterusnya. Kadang-kadang lebih. Tidak semua SOAP yang dia catat itu memuat sasaran ya, tidak semua ya. Oke, jadi kita lihat EP3 sasaran, EP4 dievaluasi berkala terkait dengan EP5 yaitu oleh DPJP. Nah, jadi inilah wujud daripada DPJP sebagai clinical leader, ya ketua tim klinisnya melakukan evaluasi berkala dan review dan verifikasi. Jadi ARK 32 menyatakan hal itu, DPJP sebagai ketua tim asuhan. Kita melihat wujudnya adalah di CPPT, ya, yaitu kolom 5. Ya. Jadi kolom 5 ini ada review verifikasi DPJP, sehingga dia memberi paraf per 24 jam, ya, bukan per lembar, ya, per 24 jam. Kita melihat bagaimana dia melakukan tugasnya DPJP ini. Pertama, secara rutin, visit tiap pagi, katakanlah demikian. Dia membaca CPPT semua informasinya, mundur 24 jam, CPPT bisa 2 halaman, bisa lebih kalau pasiennya kompleks. Dan kemudian dia baca
yang perawat punya, yang apoteker, yang gizi, dan mungkin ada fisioterapis, bla bla, dia baca. Lalu dia melakukan review, menginterpretasi kemajuannya, terapinya, dan seterusnya, sintesis, membuat skala prioritas ke depan, memberi catatan bila diperlukan. Nah, ini harus dilakukan, melakukan para verifikasi kalau dia setuju. Kalau ada yang ingin dia diskusikan, pasti lakukan lisan kah, telepon kah, atau dia memberi tadi notasi. Oh, jangan dulu dietnya dirubah karena masih subfebril, bla bla bla. Itulah PAP 21 EP yang kelima. Oke. Kemudian, jadi apa yang dilakukan DPJP adalah seperti diagram ini. Dia mengintegrasikan asuhan melalui jalur kiri. Rencana asuhan masing-masing PPA dia review, lalu dia memberi verifikasi. Menurut maksud tujuan, ada jalur kanan. Rencana asuhan terintegrasi satu form. Coba kita baca maksud tujuannya. Oke, ini maksud tujuan 21 di alinea terakhir. Ini alinea terakhir. Rumah sakit dapat memakai suatu pola sebagai tambahan satu rencana asuhan terintegrasi. Nah, tadi kalau memakai pola tersebut, kanan, kiri nggak boleh hilang, tetap harus dijalankan. Nah, sekarang kita ambil contoh satu form rencana. Kebetulan ada rumah sakit yang sudah melakukan seperti ini. Jadi ini tanggal hari ini misalnya, biasanya diisi pagi, diagnosis kerja diisi, atau diagnosis pasti, masalahnya apa yang utama, kewaspadaannya. Tentu saja ini contoh, jadi itu menurut kebutuhan rumah sakit tersebut ya. Bisa di variabel-variabel ini bisa dibuat sendiri saja. Laboratorium, radiologi, nutrisi, diet, pengobatan, keperawatan, observasi, tindakan rehab, konsultasi, sasaran dari masing-masing PPA. Dokter memverifikasi. Ini jalur kanan tadi, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita pindah ke 22. 22 adalah sebenarnya instruksi di kolom 4. Ya, jadi kalau kita lihat kolom 4, ini instruksi ini, 22. Jadi dikatakan ada regulasinya yang memberi instruksi harus kompeten, tentu saja berwenang. Kalau tentang pemeriksaan laboratorium ada kekhususan, kemudian di dokumentasi lokasi tertentu yaitu di kolom keempat. Saya beri contoh. Ini contoh yang misalnya si dokter nih, setelah SOP lalu dia memberi instruksi lapor 2 jam lagi skala nyeri. Nah, tentu saja yang melakukan ini perawat ya. Lalu foto, silakan foto kalau nyerinya sudah mereda, foto lutut ya, ini gouty arthritis dan seterusnya. Nah, ini ada contoh dari Ibu Roro, cukup jelas, Ibu Roro Tuti. Jadi ini pagi jam 1 siang mau operan nih, pindah shift. Kemudian nurse N PPJA SOAP, kemudian dia memberi instruksi sore untuk perawat pelaksana X agar kaji risiko jatuh dan nyeri bla 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 bla. Malam untuk perawat pelaksana Y kaji bla 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 bla, ROM aktif range of motion ya, ROM. Ya. Ini contoh lain lagi, jam 7 pagi instruksi ganti kanul IV, monitor status respirasi, bla bla bla. Nah, jadi instruksi itu diisi oleh PPA, bukan hanya pernah dulu ada yang bertanya, ini kan hanya boleh dokter, enggak, semua PPA. Ya, jadi tentu ada ditujukan kepada siapa tadi jelas. Standarnya menyatakan bukti pemberian instruksi oleh mereka yang berwenang, instruksi di dalam lokasi tentu dalam berkas dan di dalam maksud tujuan supaya jelas siapa yang akan melakukan. Coba kita lihat.
Oke, oke, jadi bukan hanya DPJP, di sini dijelaskan ya. Kemudian tentu di unit-unit tertentu forum instruksi bisa dibuat forum tersendiri sesuai dengan regulasi rumah sakit. Jadi kalau ada kebutuhan lain, pengecualian dalam keadaan khusus seperti yang lain di unit darurat, unit intensif, kalau instruksinya di forum lain silakan diatur. Gitu. Okay. 2.3 adalah berbagai tindakan, prosedur, tindakan klinis, dan pencatatannya. Itu 2.3, tidak susah. Ya. Jadi pertama permintaannya, kemudian hasilnya dicatat di mana. Ya. Jadi paling sering tentu dicatatnya di CPPT, tapi bisa saja sesuai regulasi rumah sakit. Coba kita ambil contoh, pemasangan infus oleh perawat. Nah, itu permintaannya di mana, hasilnya dicatat di mana. Silakan aja, mau di nurses note atau di mana. Ya. Kemudian ada dari DPJP mau fungsi asites besok. Nah, di mana permintaannya? Iya, pasti di SOAP itu sebagai permintaan. Rencana, plan, melakukan fungsi asites sekian besok. Lalu hasilnya besok ketika dilakukan nyatanya di mana? Nah, itulah regulasi harus disusun oleh rumah sakit. Oh, kami mencatatnya di CPPT. Kalau laboratorium memintanya udah jelas ya, ada formnya. Kalau permintaan USG, nah dan seterusnya. Itulah PAP 23. Jadi EP4 ini yang kekhususan sendiri. Pada pasien rawat jalan, bila dilakukan tindakan diagnostik invasif berisiko, harus dilakukan asesmen serta pencatatan dalam rekam medis, dan ini mudah, ini rawat jalan ya. Yang sederhana, ada invasifnya yaitu BNOIVP, memasukkan kontras. Nah, ini kena nih EP4, harus diterapkan. Bukti dalam rekam medis tentang asesmen bila dilakukan diagnostik, pencatatan menampilkan IAR biasa, dan sebagainya. Secara keseharian kita tahu kalau pasien itu dari luar bawa surat dari dokter praktek. Kebetulan dokternya tidak di rumah sakit itu, tapi dia mau periksa BNPVP. Nah, jadi haruslah ada statusnya, melakukan asesmen yang vital-vital, tentu saja. Kalau terjadi komplikasi efek samping, apalagi harus dicatat di situ. Kalau masuk rawat inap ya udah, itu udah pasti selanjutnya bukti dokumentasinya jelas. Tapi kalau dia pulang, lalu di jalan timbul serangan, late reaction, alergi, sampai shock, maka ketika dilakukan penelusuran oleh pihak berwenang, di sini tadi ada tindakan apa? Nah ini dia kalau invasif nih, ya. Kan ini cerita kalau pasien itu belum pernah ke rumah sakit tersebut, nggak ada statusnya. Maka EP4 ini mengharuskan mengadakan rekam medis, ya. Terakhir sebelum risiko, ya, PAP 24 ini adalah tentang kejadian tidak diharapkan KTD. Jadi yang pertama tentu hasil yang memadai, kedua hasil yang tidak diharapkan. Ini regulasinya tidak ada, tentu harus masuk ke regulasi-regulasi di depannya. Bisa di PAP 1, bisa di PAP 2, maupun di 21, 22 juga bisa. Oke? Nah, jadi harus dipelajari instrumennya, bukti pelaksanaan pemberian informasi hasil KTD tersebut, sudah terjadi KTD, pelaksanaan pemberian informasi untuk KTD harus dilakukan oleh DPJP, dibantu MPP, karena MPP biasanya sudah lebih akrab dengan pasien, karena dia pendamping. Lalu rumah sakit harus memiliki sistem pelaporan insiden. Oke, jadi itulah teknik Semila akan memperjelas semua hal yang harus diterapkan. Pemberian informasi itu diatur di MKE, salah satu contoh seperti ini. Ini pedoman pelaporan yang 2015, ada alurnya dan sebagainya. Baik, sekarang kita memasuki risiko tinggi, pelayanan risiko tinggi.
Perhatikan secara cermat bahwa PAP3 ini ada dua hal, yaitu pasien yang berisiko tinggi dan pemberian pelayanan yang berisiko tinggi. Ya, ini harus secara cermat dibedakan karena nanti akan mempengaruhi EP-EP-nya, ya scoringnya. Jadi pertama proses identifikasi pasien dan pelayanan berisiko tinggi. Kita baca instrumennya. Regulasi tentang proses identifikasi pasien pelayanan sesuai dengan populasi pasiennya. Hasil dari identifikasi ini berupa contoh. Ini sekali lagi contoh. Oh, di rumah sakit kami, pasien-pasien risiko tinggi adalah ini. Pelayanan-pelayanan risiko tinggi adalah ini. Ya, jadi tentu saja mengidentifikasi hal tersebut secara cermat akan menghasilkan daftar yang unik ke masing-masing. Bahwa ada yang muncul di kiri dan di kanan, misalnya dialisis, tentu saja pasiennya berisiko. Kalau pelayanan juga berisiko dialisis, ya. Misalnya needle stick injury-nya pada pasien dengan hepatitis. Lalu EP2 terlatih, untuk masing-masing pelayanan tadi, ya, kegiatan tadi. Bukti pelaksananya untuk masing-masing tentu akan diantar oleh 31 sampai 39. Dan terakhir, sama seperti bedah tadi, maka pelayanan risiko tinggi ini terintegrasi dengan program mutu rumah sakit. Oke. Kita masuk ke 31 sampai 39, ya. Jadi masih muncul semua ini kalau GCI telah memotong dan menghadirkan itu di PAP3-nya sebenarnya. EWS, Early Warning System, habis itu resusitasi, darah produk darah, pasien dengan peralatan bantu hidup dasar, koma, penyakit penular, atau imunosupres, dialisis, restrain, populasi khusus, usia lanjut, anak-anak, berisiko disiksa, dan terakhir kemoterapi maupun pelayanan risiko tinggi lain. Early warning system tentu saja penting untuk mendeteksi, mengenali pasien yang akan menuju kondisi yang memburuk. Jadi tentu ini perlu dibuat regulasi, dan ini tuan rumahnya biasanya spesialis anestesi. Lalu bukti pelatihan EP2, kemudian bukti staf klinis mampu melaksanakannya, itu tentu terkait EP2 dan bukti pelaksanaannya. Dan keempat, khusus pencatatannya. Tentu saja umumnya tidak di CPPT, karena ada scoring-scoring, angka-angka yang harus muncul. Ini contoh-contohnya, kalau dia pernafasannya menurun atau meningkat, maka skornya bertambah. Kalau denyut nadinya, jantungnya itu meningkat atau menurun, skornya akan bertambah, dan seterusnya. Dan kemudian scoring ini diberi tabel respons. Kalau sudah akumulatif 3, 4, apa yang harus dilakukan? Oke. Ini sumbernya dari Dr. Siddhartha. Ini contoh untuk pernafasan, untuk denyut jantung, untuk tekanan sistolik, untuk temperatur, dan AFQ-nya, ya, alert, dan seterusnya. Jadi silakan nanti dilihat contoh-contoh ini. Biasanya spesialis anestesi sudah menyusun hal ini. Nah, sekarang early warning system, mohon maaf, tadi harus dituntun oleh maksud tujuan. Kalau mereka yang bekerja di daerah pelayanan kritis intensif, umumnya sudah terlatih. Nah, ini masalahnya di luar ruangan tersebut, ruangan rawat inap biasa. Harus diperhatikan bahwa EWS ini juga dapat mereka lakukan, ya. Jadi tentu DPJP yang menyusun ini, coba perhatikan ya, pakai form EWS aja nih.
ya. Nanti kalau dia turun denyutnya atau dia naik bla bla bla. Jadi ingat, justru mereka yang di luar intensif itu karena di intensif umumnya sudah terlatih. 32 adalah sudah masuk buruk, artinya sudah berhenti napas, istilahnya berhenti jantungnya dan seterusnya. Jadi code blue, ya, harus ada siap 24 jam secara horizontal tersebar di mana-mana tim ini seharusnya, ya. Tetapi tentu saja untuk keterbatasan SDM maka biasanya ditempatkan di satu tempat, umumnya di IGD atau di ICU bla bla bla. Lalu pelatihan pelaksanaannya EP2, EP3 pelatihannya. Oke, ini di survei onsite dulu ini selalu akan dilakukan nih, ya, simulasi. Maaf Dokter Niko, waktunya 10 menit lagi, Dok. Oke. Terima kasih. Baik. Kalau yang ketiga, darah produk darah, itu kita ikuti semilanya, jadi regulasinya harus ada, dituntun oleh A sampai H dengan demikian mudah. Jadi A sampai H mencakup pemberian informed consent tentu mudah, dan seterusnya sampai monitoringnya. Kemudian pelaksanaannya, bukti pelaksanaannya, dan ada bukti staf yang kompeten bernama ini pasca dipasang transfusinya, sehingga harus dimonitor reaksinya, ya, reaksi transfusi atau apapun. Itu EP3. Dan EP3 ini, PAP33 ini sejalan dengan laboratorium AP511, 511-1, 511-2. Oke. 34, dua populasi, pasien koma dan pasien dengan on ventilator. Nah, jadi kalau yang EP2 pelaksanaan pasien yang on ventilator atau dengan alat, EP3 yang populasi yang koma, ya. Secara keseluruhan PAP3 sampai 39 saya taruh satu kotak di bawah. Ingat tentang pengurangan atau mitigasi risiko, ya. Jadi kalau orang koma, pasien koma, apa risikonya? Dekubitus. Nah, kan mesti ada kasur, kalau enggak mika-miki, ya, miring kanan, miring kiri, dan seterusnya dalam asuhan keperawatan. Yang berikutnya adalah populasi pasien menular dan imunosupres. Jelas beda, ya. Kalau menular jangan sampai dia ditaruh isolasi, kumannya keluar, maka tekanan harus negatif. Itu contoh, ya. Kalau imunosupres, pasiennya gampang infeksi, jangan sampai kuman dari luar masuk ke ruang isolasinya. Jadi tekanan positif. Itu contoh mengurangi risikonya, ya, harus sangat dipahami. Dan ini pasti PPI sangat berperan, IPCN, IPCD sekarang sudah ada dokter. Kemudian dialisis, nah di sini tidak sama lah, ya, ada regulasi. Namun EP3 ada diskusi yang harus saya jalankan, yaitu kalau risiko jelas, ya, risiko pasien baru harus di screening apakah dia membawa infeksi apa enggak, ya, hepatitis terutama C-nya, B-nya juga HIV dan seterusnya. Nah, EP3 ini adalah soal asesmen awal lagi. Jadi pasien dilakukan asesmen awal, kemudian regular HD 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Kapan lagi dilakukan asesmen awal? Ini sangat terkait dengan AP12, ya, poli, ya, di rawat jalan. Nah, itu harus dibuat regulasinya untuk itu, ya. Asesmen awal lagi, ya, kapan? Biasanya ya sekitar 3 bulan juga sih. 37 untuk restrain, saya kira ini karena alat, maka ini fisik, bukan farmakologis. Evaluasi berkala tentu risiko-risiko ketika dia diikat. 38 populasi khusus, lansia, anak, dan yang berisiko kekerasan, walaupun ya, jadi EP2 pelaksanaannya
populasi lansia, PP3 populasi pasien anak, PP4 pasien kekerasan, termasuk ditambahkan di sini ada aspek lain risiko bunuh diri. Ya. Terakhir dari pelayanan risiko tinggi adalah kemoterapi maupun perhatikan kalimat pelayanan lain yang berisiko tinggi. Banyak rumah sakit tidak melakukan kemoterapi, jadi ini TDD, tetapi separuh. Karena pelayanan lain yang berisiko tinggi umumnya ada. Misalnya tadi Pak Sutoto mengemukakan tentang KCL, ya, elektrolit. Nah, ini berisiko tinggi ya. Tadi udah diberi contoh, dihukum tuh DPJP-nya karena nggak diberi pengenceran dan seterusnya, langsung IV KCL. Ya, jadi tidak mungkin TDD yang ini. Ya, jadi EP2 kemoterapi ini TDD kalau tidak punya. Maka yang ketiga untuk pelayanan risiko tinggi juga dicantumkan hiperbarik maupun radiologi intervensi. Demikian pelayanan risiko tinggi. Maka kita masuk kepada PAP4 adalah gizi termasuk PAP5. Gizi PAP4 adalah pelayanan gizi yang reguler, tidak susah sampai kepada pasien. Lalu EP6 ada kekhususan yaitu membawa makanan dari luar. Kalau rumah sakit punya peraturan regulasinya bahwa tidak boleh membawa makanan dari luar, ini sudah dijelaskan di general consent biasanya, maka EP6 dan 7 menjadi TDD. Apa itu TDD? Berarti EP-nya dicoret, sehingga PAP4 hanya punya 5 EP. Itu contoh TDD. Ya. Jadi PAP4 pelayanan reguler berbasis patient center care, ada periodisasinya, jam makan siang, last order jam berapa dan seterusnya. Tapi kalau pasien itu kebetulan masuk rumah sakit karena di depan rumah sakit tersenggol motor, dia masuk rumah sakit jam 2 siang, last ordernya udah lewat. Bagaimana nih? Makan siang nih, padahal dia belum makan siang. Itu haruslah PCC itu tadi, ya, tetap pasiennya harus dilayani. Lalu proses pemesanan sampai siap dan makanan dari luar. PAP5 adalah sambungan dari AP15, yaitu 14, yaitu ketika pasien itu berisiko gizi, maka penanganan selanjutnya dilakukan oleh diberikan asuhan gizi. Ya, ada regulasinya dan asuhan gizinya IAR-nya, R-nya lalu diterapkan, diberikan itu terapi gizi, terintegrasi. Apa maksud terintegrasi? Bahwa kalau pencatatannya dilakukan CPPT, maka kolom 5 ini sudah memenuhi integrasinya. Tetapi kalau dicatat di forum tersendiri dari gizi, maka harus ada paraf dari DPJP. Itulah yang dimaksud dengan pemberian gizi terintegrasi. Oke. Kita lihat instrumennya, termasuk bukti verifikasi dan tanda tangan DPJP. Oke, ini pedoman yang biasa digunakan. Oke, risiko gizi. Lanjut, PAP6 tentang nyeri, ini sangat link dengan AP15 ya, nyeri. Rumah sakit menerapkan regulasi pelayanan mengatasi nyeri, lalu pelaksanaannya, pasien nyeri menerima pelayanan mengatasi nyeri sesuai kebutuhan, kan di AP5 itu ditentukan tools untuk melakukan asesmen nyerinya pakai apa. Nah, ini harus sesuai tentunya di sini. Edukasinya, kemudian kemungkinan timbulnya nyeri kalau dilakukan tindakan ini, dan kemudian pelatihannya. Rumah sakit melaksanakan pelatihan untuk staf. Oke. Tentu saja bukti pelatihan itu pelaksananya sebagai laporan dan seterusnya sesuai dengan yang dilakukan dalam pelatihan itu. Bisa telah mengikuti pelatihannya atau kadang-kadang bersertifikat dan sebagainya.
Nah, ini 15 tadi sangat link ya, 15. Ini bagian akhir, PAP 7 dan 71. Pelayanan dalam tahap terminal. Jadi saya membuat satu rangkuman PAP 7 dan 71 itu. Pertama ada proses screening. Apa yang dimaksud proses screening? Jadi pasien telah dirawat sekian hari, maka katakanlah secara akut hari kelima semua tanda-tanda klinisnya DPJP sudah melakukan evaluasi, sudah diberikan terapi yang memadai, tetapi respons dari tubuh pasien itu tidak memadai sehingga dia menuju kepada kematian. Maka itu yang disebut screening. Dan pasti harus dijelaskan kepada keluarga. Kami sudah melakukan, sebelumnya pasti sudah ya, ini pasien risiko tinggi, sangat berisiko tinggi, komplikasi atau apa akan terjadi di sini, kalau ada mudah-mudahan tidak, bla bla bla, kami obati begini-begini. Nah, setelah itu dipanggil keluarga. Kami sudah seperti yang dijelaskan kemarin atau tadi kemarin itu kami sudah lakukan semua, tetapi rupanya respons tubuhnya tidak memadai, mungkin ini karena usia lanjut atau karena apa-apa. Dan dengan kami harus sampaikan bahwa pasien ini sangat tipis harapan hidupnya. Biasanya kata-katanya seperti itu. Berapa persen? Wah, mungkin di bawah 5%, bla bla bla. Itulah screening. Nah, kalau screening sudah dinyatakan, kalau sudah, maka harus dilakukan asesmen awal pasien terminal. Dia masuk fase terminal, harus dilakukan asesmen awal. Informasi dikumpulkan sampai membuat rencana R bersama keluarga. Oh, kami sudah pasrah, kami ingin dia meninggalnya di rumah. Nah, bisa aja begitu. Atau kami sudah paham, pasrah, semua pengobatan dilanjutkan saja, walaupun obatnya mahal, nggak apa-apa. Itu contoh rencananya. Termasuk ini ada A sampai I dan A sampai F di 71, maupun DNR, kadang itu diingatkan supaya kalau diperlukan harus didiskusikan. Kemudian pemberian pelayanannya R-nya dan kemudian asesmen ulang ya, karena itu bisa berubah kondisi dan sebagainya. Jadi PAP 7 regulasinya ada screening, ada asesmen awal, ada ulang tadi, kemudian hasilnya, kemudian jangan lupa untuk nyeri. Nah, dalam konteks martabat pasien. Nah, inilah abjad-abjad yang ada di PAP 7, abjad-abjad yang ada di PAP 71. Ini wajib ya muncul dalam regulasi maupun diterapkan. Jadi ini umumnya mengenai I ya, gejala, mual dan seterusnya. Kalau 71 ini umumnya mengenai R, intervensinya apa dan seterusnya. Jadi kalau kita baca instrumennya, regulasinya memuat A sampai I di 7 dan 71 memuat A sampai F. Kemudian screening oleh DPJP jelas. Tahap asesmen awal saat pasien dinilai masuk dalam kondisi terminal. Oke. Lalu ini yang tadi sudah 71 A sampai F tadi kita udah lihat, edukasinya EP2 untuk kebutuhan pasien. Staf diedukasi untuk kebutuhan unik pasien, ya berarti dia harus paham karena pasien terminal itu kan suatu perjalanan yang menjadi sejarah buat keluarganya, sehingga kalau sejarahnya itu negatif, pasti rumah sakit itu sangat buruk dalam pandangan mereka. Padahal penanganan selama asuhan pasien diberikan luar biasa. Mereka memuji, tapi ketika terminal terjadi sesuatu yang meslek, yang di luar terjadi hal yang negatif gitu, wah udah habis. Pelayanan EP3 buktinya pelayanan pasien dalam tahap terminal, ini gejala, kondisi dan seterusnya, artinya unsur R-nya. 4, pelayanan pasien tahap terminal, upaya mengatasi nyerinya, itu sudah muncul di 7, sekarang muncul lagi di 71.
kebutuhan biopsikososial, emosional, spiritual, DNR-nya. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, PAP lebih sedikit, tetapi substansinya cukup berat. Demikian Ibu Amat ya, salam keselamatan pasien.